CYP2C9-nya ya. Nah, CYP2C9 ini alel 1 ini ya, ini kita sebut sebagai yang wild type. Kemudian ini ada single A substitusi, maka ini adalah CYP 2 heterozigot, 3 misalkan bukan homozigot ya. Nah, variasi CYP2C9 itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai dosis yang stabil dan terkait dengan peningkatan risiko terjadinya pendarahan, di mana aktivitas CYP-C9 rendah ini akan menghasilkan kadar warfarin dalam plasma yang lebih tinggi sehingga pasien berisiko mengalami pendarahan. Oke, ini sensitivitas dari warfarinnya. Jadi tes DNA sensitivitas warfarinnya akan menunjukkan keberadaan variasi spesifik dalam gen CYP2, C9 dan C1 yang memberikan sensitivitas terhadap warfarin, dan dengan demikian secara signifikan mengurangi dosis pemeliharaan yang diperlukan. Gitu ya. Nah, CYP2C9 ini terlibat dalam metabolisme warfarin, dan Vicorc-1 ini mempengaruhi efek antikoagulasi warfarin melalui vitamin C. Itu ya. Jadi yang satu berpengaruh terhadap metabolisme warfarin, yang satunya berpengaruh terhadap efek antikoagulan dari warfarin tersebut. Nah, mekanisme dari permasalahan dosis ini ya. Jadi dilakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang cukup tinggi ya. Kemudian yang pasien-pasien ini yang dia menggunakan warfarin ya, kemudian kita cek nih genetiknya CYP2C9-nya ini ya. Jadi kalau dia ini wild type homozigot ya, itu enzimnya 100% bekerja ya. Nah, maka dia butuh dosis seperti ini ya. Nah, kemudian kalau dia heterozigot ya, kalau heterozigot dia prevalensinya turun ya, kemudian aktivitas enzimnya itu 50-70%, maka harus kita turunkan dosisnya ya. Ini 2C ini yang homozigot mutan, ini dia 6% prevalensinya, kemudian kita lihat aktivitas enzimnya itu 10% ya, maka kita akan membuat ini dosisnya lebih rendah lagi ya. Kenapa? Karena kalau kita tinggikan, apa yang terjadi malah menyebabkan toksik, karena dia menyebabkan terjadinya overexpression pada gen targetnya gitu ya. Nah, sehingga rekomendasi dosis warfarin berdasarkan varian dari CYP2C9 dan Vicorc-1 ini dalam miligram. Jika Vicorc-nya dia adalah GG ya, wild type, kemudian wild type, maka dia tinggi 5-7. Vicorc-nya GG dengan heterozigot ya, itu bagaimana. Kemudian GG dengan heterozigot juga ya. Kemudian ini yang homozigot homozigot alel 2 ya. Kemudian ini heterozigot, dan ini homozigot alel 3 gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai alel, khususnya untuk CYP itu biasanya kita indikasinya alel bukan SNP
Tapi kalau varian Victor C1 itu adalah SNP, single nucleotide polymorphism. Nah, kalau si YP ini biasanya kita bilang alel. Kenapa kita bilang alel? Karena biasanya kita analisisnya itu lebih dari satu SNP. Jadi satu gen tersebut ternyata memiliki variasi SNP yang dia memiliki linkage equilibrium yang cukup tinggi. Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa yang berperan itu adalah SNP ini sama SNP ini gitu. Jadi dua SNP ini kemudian kita kolaborasi. Kalau misalkan dia well tap dua-duanya, misalkan kita bilang subtipenya adalah apa namanya satu gitu, karena ini dia well type, ini well type, maka satu dengan satu. Ini well type, yang ininya mutan, maka dia sebut dua, seperti itu. Jadi alelnya itu alel, kita bilang alel, berarti kalau kita bilang alel di sini itu bukan SNP doang, bukan hanya satu SNP saja, tapi biasanya kalau kita bilang alel, ya alel kemudian menyebutkan seperti ini, bintang-bintang ini, dia itu ada motif yang spesifik gitu ya. Tapi kalau kita langsung menyebutkan adalah bahasanya, maka itu menunjukkan adalah dia analisis mutasi pada satu titik saja gitu ya. Nah, di sini untuk variasi varian alel 3 dari CYP2, C9 dan alel A, ya alel A-nya bukan dari Victor C1, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas enzim ya. Nah, enzim yang menurun ini maka lebih lama akan mengalami metabolisme, sehingga dosisnya ini harus diturunkan untuk menghindari ADN ya. Jadi karena metabolismenya ini turun, maka kalau kita kasih dia dosis tinggi, maka obatnya ini di darah kita akan over banyak. Nah, kalau obat terlalu banyak di tubuh kita akan menimbulkan toksik bagi tubuhnya pasien tersebut gitu. Maka dosisnya harus diturunkan sesuai dengan metabolisme obat tersebut ya. Oke, ini misalkan farmakogenomik pada asma ya, dan asma ya. Jadi sebanyak biasanya 2/3 pasien asma itu tidak terkontrol dengan baik ya, dimana sepertiga pasien yang diobati dengan kortikosteroid inhalasi ya, yang wapenia ICS ini mungkin tidak mencapai perbaikan objektif dalam fungsi saluran udara. Namun hal ini tidaklah sederhana karena faktor-faktor seperti usia, keparahan penyakit, obat-obatan yang digunakan bersamaan, dan etiologi penyakit yang dapat mempengaruhi respon. Nah, kemudian kita cek di sini inhaled corticosteroid ya. Jadi dia ternyata pada pasien yang memiliki polimorfisme pada gen TBX21, di mana TBX21 ini mengkode transcription factor TBX ya. Di mana T-box ini diekspresikan di sel T. Nah, polimorfisme TBX21 ini berasosiasi dengan perbaikan yang signifikan dalam respon terhadap metakolin pada anak-anak yang menderita asma. Jadi ternyata kalau dia terjadi polimorfisme pada gen tersebut, ini prognosisnya jauh lebih bagus gitu ya. Nah, kenapa? Karena polimorfisme ini ternyata secara signifikan dalam respon terhadap memperbaiki respon terhadap metakolin pada anak-anak menderita asmanya. Nah, kemudian ini statin yang tadi saya bilang kolesterol ya. Nah, subjek dengan alel EPO-A2 ini akan mengalami penurunan lipid yang lebih besar dengan pengobatan statin. Jadi kalau dia memiliki alel EPO-A2, maka pasien tersebut akan mengalami penurunan lipid yang lebih besar dengan pengobatan statin. Jadi kalau kita berikan statin, dia responnya cepat tuh, gitu ya. Jadi penurunan lipidnya akan mengalami penurunan lipid yang cukup signifikan. Kemudian ini contoh lagi yang tadi yang kayak yang ditampil tadi ya, yaitu ACE inhibitor. Ini obat yang banyak digunakan untuk pengobatan hipertensi yang tadi saya bilang ya, gagal ginjal, pencegahan neurofilament diabetes ya. Nah, apabila terjadi polimorfisme pada gen ACE di mana dua alel berbeda berdasarkan penyisipan atau penghapusan pada basa nomor 287. Nah, polimorfisme berupa insersi dan delesi ini telah diketahui menyumbang
47% variasi dalam kadar ACE serum. Itu jadi cukup tinggi ini ya. Nah, jenisnya ini bukan substitusi polimorfismenya, tapi adalah proses insersi ataupun delesi. Jadi, jika terjadi delesi atau insersi pada bangsa nomor 287 ini, ternyata diketahui ya dia memiliki susceptibility setinggi 47%. Ya, jadi meningkat ini mempengaruhi kadar serumnya, sehingga kita harus cek lagi nih berapa dosis yang tepatnya gitu ya. Nah, sehingga homozigot dia bisa begitu besar ini akan memiliki kadar ACE serum yang tinggi karena dia merupakan homozigot delesi gitu ya. Nah, ini adalah pengobatan genomik. Jadi perkembangan pengobatan genomik saat ini menjadi sangat pesat, di mana pengobatan genomik ini adalah penggunaan informasi genetik sebagai dasar untuk memutuskan pengobatan apa yang paling tepat untuk pasien tersebut. Nah, dasar pengembangan individualisme terapi atau personalized medicine ini mulai dari tahap pencegahan penyakit sampai dengan pengobatan penyakitnya. Terapi terhadap pasien akan berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Makanya kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa ini penyakitnya simptomnya begini-gini, dia punya penyakit X gitu, bahwa kemudian X ini obatnya adalah desainnya itu adalah dia harus lini pertama ini itu nggak bisa langsung ya. Jadi kemudian itu ya karena berdasarkan pribadi gitu ya, pengembangan individualisme ya, terapinya ya per individu gitu. Individunya dosisnya berapa dan yang tepat untuk digunakan gitu ya. Oke, jadi terapi terhadap pasien akan berbeda antara suatu pasien dengan pasien lainnya. Nah, apa aplikasi farmakogenetik pada sistem pelayanan kesehatan? Yang pertama itu jelas aplikasinya sangat menguntungkan. Kenapa? Karena mengurangi biaya akibat munculnya ADR. Nah, ADR tadi itu kan ya bukan hanya penyakitnya nantinya beres-beres, tapi kan bisa menyebabkan toksik gitu. Kalau menyebabkan toksik kan berarti dia harus dibawa lagi ke rumah sakit karena menimbulkan penyakit tertentu gitu, kayak warfarin tadi. Ya kan kita maunya mengobati, ya ternyata dia bisa terjadi pendarahan gitu ya. Nah, pendarahan kan berbahaya, dimasuk lagi ke rumah sakit, pengobatan lagi ya, mulai lagi gitu ya. Jadi mungkin akan menyebabkan penambahan biaya pengobatannya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan farmakogenomik, ya kan pemeriksaan genetik dilakukan 1 kali seumur hidup ketika dia masih bayi. Nah, dari situ kemudian jadi dasar individualisasi terapi. Jadi kalau kita udah dapet nih yang saya punya nih, genetik saya itu kayak gini. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai pedoman dasar terapi personalized medicine buat si bayi tersebut sampai dia nanti besar, sampai dia tua gitu ya. Kemudian aplikasi untuk yang di Indonesia ini masih perlu diteliti karena biaya pemeriksaan genetik itu memang tidak murah dan belum teraplikasi di lini pelayanan kesehatan primer gitu ya. Kalau di sana kan di negara maju itu kayak puskesmasnya itu udah ada gitu ya. PCS itu udah ada lah di rumah sakit gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu masih belum, masih dianggap cukup mahal gitu ya. Nah, sehingga diharapkan penelitian mengenai ADR dan respon obat di Indonesia ini bisa berkembang pesat, yang maju, yang dimana data-datanya itu sebagai dasar aplikasi hasil penelitian farmakogenomiknya. Nah, ini kalau Anda lihat, ini ada beberapa terminologi dalam artikel farmakogenetik, misalkan biomarker genomik, itu merupakan hasil pengukuran suatu karakter DNA atau RNA ya, indikator normal, patogen, hasil terapi atau respon terhadap obatnya ya. Kita nanti dapat nih datanya berupa indikator normal, patogen, hasil terapi atau respon terhadap obat. Nah, biomarker genomik ini bisa dari hasil ekspresi gen, fungsi gen atau regulasi gen. Karakterisasi DNA ya, kalau kita misalkan analisis tingkat DNA, maka yang kita bisa temukan ya, yang kita get outputnya itu berapa
berupa SNP, single nucleotide polymorphisme, kemudian modifikasi DNA untuk epigenetiknya ya, DNA, modifikasi DNA berupa metilasi, kemudian proses insersi ya, delesi, copy nomor variasi ya, dan cytogenetik rearrangement, misalkan terjadi translokasi, duplikasi, delesi, dan inversi. Nah, kalau untuk karakteristik RNA itu adalah dari sekuensi RNA-nya, ekspresi dari RNA, proses RNA, splicing dan editing maupun microRNA ya. Nah, ini farmakogenomik merupakan studi terhadap variasi karakter DNA dan RNA terhadap respon obat. Farmakogenetik itu adalah bagian dari farmakogenomik. Ya jelas bagiannya. Kalau farmakogenomik itu adalah genomnya, berarti keseluruhan dari DNA. Kalau farmakogenetik lebih spesifik, dia ke arah genetiknya saja, gitu ya. Jadi di sini adalah mempelajari perubahan sekuens DNA yang dihubungkan dengan respon obat. Farmakogenomik dan farmakogenetik ini dapat diterapkan dalam praktik klinik ya, di mana respon obat yang dipelajari dalam farmakogenetik ini bisa dijadikan sebagai bahan disposisi obat dan efek obat gitu ya. Jadi dia bisa berperan atau mempengaruhi dari farmakogenetik maupun farmakodinamik dari obat tersebut ya, sehingga muncullah kalimat personalized medicine. Itu adalah pengobatan yang menggunakan profil genetik individu yang bertujuan untuk membuat keputusan tahap preventif, diagnosis, dan terapi obat itu. Nah, apa yang dimaksud kemudian dengan variasi gen? Jadi kalau variasi gen itu ada perubahan gen, ya, perubahan basa pada DNA misalnya ya. Nah, salah satunya variasi gen itu kita sebut dengan polimorfisme. Nah, kalau polimorfisme perbedaannya adalah dengan variasi gen. Kalau variasi gen itu anytime, dia per sampel, per individu, sampel yang kecil ya. Nah, tapi kalau polimorfisme itu menyangkut populasi ya. Jadi perhitungannya itu dalam suatu populasi adanya variasi. Nah, di mana variasi antar individu pada populasi tersebut persentasenya adalah di atas 1%. Kalau di bawah 1%, maka kita masukkan dia ke variasi. Nah, kalau kita bicara mengenai polimorfisme, terjadi perubahan, ada variasi gen. Nah, variasi gen itu kita sebut sebagai bentuk lain dari gen, itu kita sebut dengan alel. Ya. Nah, jadi alel itu adalah bentuk alternatif dari suatu gen yang terjadi pada lokus tertentu, ya, yang kemudian mendapatkan dua istilah, yaitu wild type dan mutan. Ya, kalau wild type itu adalah yang umum muncul pada populasi tersebut, sedangkan kalau mutan itu yang minor, jadi yang tidak dominan gitu ya. Nah, dari alel ini kita bisa kemudian menghasilkan istilah homozigot dan heterozigot ya. Lanjut dari alel kita ke SNP atau SNP, itu adalah polimorfisme yang terjadi pada basa tunggal ya. Kemudian ada istilah copy number varian ya. Copy number varian atau CNF ini adalah polimorfisme dengan pengulangan sejumlah sequence DNA. Nah, ini biasanya terjadi pada DNA non coding yang tidak di-coding. Itu biasanya dia banyak sekali adanya polimorfisme berupa pengulangan sejumlah sequence DNA. Misalnya contoh itu STR, short repeat tandem. Jadi misalkan dia ada pengulangan CAG pada individu ini, CAG-nya ada 5, yang ada ini CAG-nya 7, seperti itu ya. Nah, kalau insersi, apa yang dimaksud dengan insersi? Insersi adalah polimorfisme dengan munculnya sequence DNA pada lokasi tertentu. Jadi dia masuk nih rasanya di antara dua basa
gitu ya, dia masuk gitu ya, itu kita sebut sebagai insersi. Kalau delesi itu berarti dia menghilangkan ya, bahasa tersebut dihilangkan. Kemudian ada istilah haplotype, diplotype ya. Haplotype itu adalah kombinasi CSMP pada multilocus. Misalkan kita tahu nih, dia ada di kromosom nomor 2 gitu ya, atau kromosom nomor 5 ya. Kan di situ kan ada locus. Locus itu adalah tempat DNA, tempat gen, itu kita sebut dengan locus ya. Nah kalau banyak itu kita sebut dengan loci gitu ya. Nah yang kita masuk haplotype itu adalah lokinya, lokusnya, jadi satu lokus. Jadi sehingga kayak gini, kalau misalkan genotipnya itu saya adalah AABB CC, maka haplotipnya adalah ABC, kayak gitu ya, jelas ya. Kemudian ada istilah fenotip. Fenotip itu adalah karakter individu hasil dari interaksi gen dan interaksi gen dengan lingkungan. Nah, contohnya adalah karakter metabolisme normal, metabolisme cepat, dan metabolisme lambat. Ya. Dalam metabolisme dikenal juga kategori berdasarkan kecepatan individu sebagai metabolisme atau yang disebut dengan UM, ultra rapid metabolizer. Kemudian ada yang disebut extensive metabolizer, intermediate, dan ada yang pure metabolizer. Individu dengan ultra rapid metabolizer itu dapat terjadi peningkatan aktivitas enzim metabolismenya, sedangkan individu dengan PM pure metabolizer ini mengalami penurunan aktivitas enzim metabolismenya. Nah ini adalah saya terangkan sedikit mengenai SNP, single nucleotide polymorphism. Jadi kalau ini cuma single saja, satu saja ya, ini maka kita sebut yang biru ini adalah SNP. Nah, jadi SNP itu terjadi di genom. Nah, terjadi sekitar setiap 1000 masa. Nah, mungkin berhubungan dengan respon obat yang berbeda. Nah, studi yang dikembangkan secara pesat oleh perusahaan farmasi. Jadi perusahaan farmasi sekarang ini lagi mengembangkan ya personalized medicine tadi, gitu ya. Bahwa ternyata setiap orang itu hasil genetiknya itu berbeda-beda loh, dan ternyata dari yang berbeda itu memiliki respon obat yang berbeda-beda. Jadi kita memang ke depan itu nggak bisa secara gamblang itu ini bisa nih menyembuhkan gitu. Wah, untuk orang lain gitu itu juga bisa gitu ya. Ini misalkan pada kasus penyakit kanker ya. Penyakit kanker ini dengan pengobatan dengan jenis pengobatannya sama gitu ya di dua ini, tapi yang satu dia bisa sembuh, yang satu malah prognosisnya makin turun. Jadi yang dia misalkan ditemukan stadium 2 itu 3, 4, 5-nya itu 3, 4-nya itu langsung seminggu 2 minggu itu langsung turun gitu. Nah itu malah sebenarnya bisa disebabkan juga dengan pengobatan yang tidak optimal, dan efek obatnya ini menyebabkan terjadinya ADR buat pasien tersebut. Nah ini ya, jadi SNP itu merupakan variasi genetik pada manusia ya, dimana pada populasinya itu SNP-nya itu kita sebut SNP kalau dia memiliki mutasi minimal ya, itu alanya itu 1% gitu ya. Nah dimana pada manusia ini DNA itu sebanyak 3 miliar, dan SNP-nya itu terdistribusi secara random, bisa terjadi di mana saja gitu ya. Oke, kemudian profil SNP ini dapat digunakan juga ya pada pasien ya, untuk melihat kerja dari treatment obat, kemudian bekerja atau tidaknya treatment obat, kemudian efikasi, kemudian non efikasinya seperti apa. Nah ini adalah farmakogenomik, ini kemungkinan besar akan menggunakan panel ya. Kalau kita itu menggunakan panel polimorfisme, ini panel polimorfisme kayak chip gitu, gene chip gitu ya, untuk
untuk menghitung rasio resiko manfaat relatif dari suatu pengobatan tertentu untuk seorang pasien individu. Jadi kalau kita datanya memang udah komplit gitu ya, kemudian kita bisa ciptain gen chip ini, kita masukkan, kemudian kita bisa tahu polimorfisme apa saja yang menjadi risiko atau manfaat gitu. Jadi kalau kita kasih obat ini dengan gambaran karbo seperti ini, apa sih farmakogenetik seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Jadi ini pengkarakterisasi SNP ini dapat membantu dalam identifikasi subkelompok individu yang berisiko terkena penyakit tertentu ya. SNP ini juga dapat memprediksi respon obat atau reaksi yang merugikan. Izin ya. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai SMP, ujungnya tadi yang saya sebutkan adalah linkage disequilibrium. Jadi SMP yang ada dalam satu LD itu dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. Jadi kalau SNP ini berada dalam satu LD, linkage disequilibrium, itu maka kita bisa menyatakan bahwa dua SNP ini atau SNP ini itu diturunkan dari orang tua ke anaknya. SNP dalam satu blok LD yang sama dan mempunyai sifat yang sama, menunjukkan cukup satu SNP saja yang dipilih untuk analisis genetik. Jadi biasanya itu dari linkage disequilibrium itu kita bisa tahu bahwa ternyata SNP ini satu blok gitu ya, satu lokus gitu ya. Nah, di mana ternyata satu lokus ini berkesinambungan. Jadi kalau dia punya SNP di titik misalkan titik 10, maka dia akan memiliki SNP di titik 30 gitu. Kalau hal itu terjadi, maka kita hanya butuh analisis satu SNP-nya saja gitu ya. Nah, SNP yang berada dalam blok LD ini biasanya berbeda, mempunyai sifat yang berbeda pula. Oke, uji respon obat ini salah satu aplikasi dari ilmu farmakogenetik, yaitu uji genotik dilakukan sebelum pasien di terapi obat. Nah, dua kemungkinan hasil dari uji genetik genotyping ini, pasien akan memberikan respon baik atau pasien mengalami ADR atau tidak memberikan respon optimal. Nah, pemberian obat ini harus disesuaikan dengan hasil uji. Selain uji respon obat, resiko penyakit dapat diprediksi dengan uji genetiknya ya. Jadi profil preventif terhadap suatu penyakit atau terhadap perkembangan. Oke, teknologi genotyping ini dia yang pertama menggunakan microlite untuk mengukur kumpulan SNP yang telah ditentukan terlebih dahulu. Prosesnya sangat cepat ya, kemudian biayanya sangat murah, cukup sangat banyak. Nah, jadi cakupan ini juga sangat baik terhadap variasi umum karena bisa menganalisis hingga 5 juta SNP, kemudian mengandalkan ketidakseimbangan linkase. Oke, kemudian ada lagi kita genotyping dengan menggunakan deep sequencing ya. Nah, deep sequencing ini dia menyebut setiap pasangan basah dalam genom. Jadi satu kali running kita bisa mengetahui whole genome dari manusia tersebut. Nah, tapi saat ini memiliki throughput rendah, lambat dia ya. Nah, tapi itu tergantung sequencing yang digunakan. Kalau yang seperti itu generasi 3, sekarang itu untuk sequencing itu udah generasi 3, generasi 4 ya. Nah, baru dan sulit untuk dianalisis kan. Kemudian GWAS atau Genome Wide Association Study itu adalah suatu studi untuk memprediksi hubungan antara variasi SNP dengan luaran tertentu. GWAS ini dapat diperhitungkan dengan menentukan akumulasi skor risiko dan varian SNP antara risiko rendah, medium, dan tinggi. Studi ini melibatkan penanda pemindai
cepat yang bekerja pada set DNA atau marker lain pada probability. Ini ya contohnya ya Published Genome Wide Association. Ini contohnya saja ya, jadi kita itu kalau bicara mengenai ini merupakan big data ya. Data ini kemudian kita olah gitu. Nah, olahnya itu nggak bisa pakai jenis komputer yang biasa gitu, nggak bisa. Harus dia punya RAM yang tinggi biar cepet dia gitu. Otaknya itu harus encar intinya gitu lah. Kalau otaknya itu lemot, ya ini mah nggak akan jalan-jalan gitu ya, karena data yang kita peroleh itu sangat besar. Kemudian kita lanjutkan ke manfaat farmakogenetik, yaitu menentukan dosis yang sesuai, menghindari perawatan beracun yang tidak perlu, memastikan efikasi maksimal, mengurangi efek samping yang merugikan, mengembangkan atau memilih perawatan baru, dan dapat juga menjelaskan respon yang bervariasi terhadap obat tertentu. Ya, jadi bahwa kita itu harus tahu dalam suatu populasi itu ada orang yang memiliki metabolisme cepat, normal, atau lambat. Nah, karena kita tahu bahwa di dalam populasi ini kemungkinan ada 3 kandidat tersebut, maka pemberian dosisnya pun harus disesuaikan, tidak boleh disamaratakan. Kalau disamaratakan nanti akan menyebabkan terjadinya side effect yang merugikan, jadi menimbulkan ADR tadi. Oke, itu saja yang saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri pertemuan kali ini. Nanti saya kirim PPT-nya ya ke Reski ya. Baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu.